Halo, selamat datang. Pernah nggak sih merasa jadi pemimpin itu kok kayak pemadam kebakaran ya? Sibuk banget matiin satu masalah, muncul lagi masalah lain di tempat berbeda. Nah, kalau Anda merasa begitu, tenang, Anda nggak sendirian. Kali ini kita akan bahas gimana caranya bergeser dari sekedar jadi pemadam kebakaran ke pemimpin yang benar-benar bisa membentuk masa depan. Kita akan dalami soal kepemimpinan sistem. Oke, kita mulai dari sebuah ide keren dari David Dibble. Dia bilang, pemikiran sistem itu bukan sesuatu yang kamu lakukan, tapi sesuatu yang menjadi bagian dari dirimu. Wah, dalam banget kan? Maksudnya gini, ini bukan cuma soal nambahin satu tool atau teknik baru. Bukan, ini soal mengubah cara kita memandang dunia secara fundamental. Ini soal pergeseran mindset. Nah, di bagian pertama ini kita akan bedah sebuah skenario yang jujur aja sering banget terjadi. Para pemimpin yang terjebak dalam lingkaran setan, yaitu reaksi yang tanpa henti. Coba deh bayangin, Anda itu CEO di pabrik yang super sibuk, persis seperti pengalamannya David Dibble dulu. Tiap hari itu pasti ada aja masalah baru. Mesin rusak lah, pesanan telat, pelanggan komplain. Rasanya tuh kayak lari maraton di tempat, bukannya benar-benar memimpin. Fokus kita jadi cuma ke masalah yang ada persis di depan mata, sampai lupa gambaran besarnya itu seperti apa. Menurut Peter Senge, ada beberapa perangkap pikiran yang bikin kita kejebak di mode pemadam kebakaran ini. Pertama, sindrom saya adalah posisi saya. Maksudnya, ya kita cuma peduli sama kebakaran di departemen kita aja, nggak peduli kalau apinya menjalar ke sebelah. Terus, ada juga sindrom musuh ada di luar sana. Wah, ini klasik banget. Tim penjualan menyalahkan tim produk, padahal jangan-jangan yang salah itu sistem insentif internal kita yang bikin mereka nggak bisa kerjasama. Nah, jebakan-jebakan mental seperti inilah yang menghalangi kita untuk melihat akar masalah yang sebenarnya. Gimana? Pernah mengalaminya? Momen di mana Anda merasa kerjaan Anda itu cuma bereaksi, bukan berkreasi? Coba deh kita berhenti sejenak di sini. Karena menyadari kita ada di dalam perangkap ini, itu sudah setengah jalan untuk bisa keluar darinya. Oke, kita sudah pahamkan masalahnya. Sekarang, mari kita jelajahi solusinya. Ini bukan soal bekerja lebih keras ya, tapi soal melihat dengan cara yang lebih cerdas. Kita butuh sebuah cara pandang yang baru. Disinilah pemikiran sistem masuk. Anggap saja ini seperti ganti kacamata. Kalau pakai kacamata lama atau pemikiran linier, fokus kita adalah mencari siapa yang salah. Tapi dengan kacamata baru, yaitu pemikiran sistem, pertanyaannya jadi beda. Struktur apa sih yang membuat masalah ini terjadi berulang kali? Nah, pergeseran ini mengubah kita dari sekedar reaktor menjadi seorang arsitek sistem yang lebih baik. Jadi, kalau mau didefinisikan, pemikiran sistem itu intinya gini, sadar bahwa di dalam sebuah organisasi atau komunitas, semuanya itu saling terhubung. Satu keputusan kecil di satu departemen bisa menciptakan efek domino kemana-mana. Nah, pemikiran sistem itu adalah seni untuk bisa melihat efek domino itu bahkan sebelum terjadi. Oke, jadi ini bukan cuma teori doang ya. Cara pikir yang baru ini didukung oleh perangkat-perangkat praktis yang bisa mengubah wawasan kita menjadi tindakan nyata. Yuk kita lihat toolkitnya. Nah, lihat deh siklus ini. Ini adalah proses yang terus-menerus, bukan sesuatu yang sekali jalan selesai. Bukan. Ini seperti spiral pembelajaran yang tidak ada habisnya. Pertama, kita coba pahami sistemnya, lalu kita ciptakan rencana bersama-sama. Setelah itu, yang paling penting, kita belajar dari hasilnya untuk menyempurnakan lagi langkah kita ke depan. Terus saja berputar seperti itu. Nah, biar gampang diingat, para peneliti seperti Hobbs dan Midgley mengelompokkan toolkit ini menjadi 3 praktik kunci, yaitu mempertanyakan asumsi, melibatkan orang, dan menjelajahi konteks yang lebih luas. 3 pilar ini akan menjadi panduan kita. Yuk, kita bedah satu persatu. Alat pertama ini fundamental banget, namanya kritik batasan. Jadi gini, sebelum kita buru-buru mencari solusi, kita harus mundur dulu selangkah dan bertanya, sebentar, kita mendefinisikan masalahnya udah benar belum sih? Alat ini memaksa kita untuk memeriksa bingkai yang kita gunakan untuk memastikan kita tidak secara tidak sengaja mengabaikan orang-orang atau ide-ide penting. Nah, ini dia contoh pertanyaannya. Siapa saja sih yang harusnya kita libatkan? Siapa yang seharusnya dapat manfaat? Keahlian seperti apa yang kita anggap penting? Siapa yang punya kuasa untuk mengambil keputusan? Pertanyaan-pertanyaan kritis seperti ini membantu kita untuk menembus bias dan asumsi kita sendiri. Kalau kita tanyakan ini dari awal, solusinya bisa jauh lebih inklusif dan efektif. Oke, alat kedua, pemetaan aktor. Nah, yang ini membuat konsep yang abstrak jadi kelihatan. Jadi kita tidak hanya membuat daftar pemangku kepentingan saja, tapi benar-benar menggambarkan jaringannya. Siapa terhubung dengan siapa, hubungannya kuat atau lemah, atau malah tidak ada hubungan sama sekali, ini semua jadi kelihatan.
Coba lihat contohnya. Ini dari sebuah program untuk anak usia dini. Kelihatan banget kan? Ini bukan sekedar bagian organisasi biasa. Ini adalah peta ekosistem sosial. Kita bisa lihat bagaimana sekolah, layanan kesehatan, dan kelompok masyarakat saling berhubungan. Nah, dengan punya peta seperti ini, seorang pemimpin bisa langsung melihat, oh, di sini nih kita perlu bangun jembatan, atau di sini kolaborasinya perlu dikuatkan. Dampaknya bisa jauh lebih besar. Alat yang terakhir adalah pendekatan pilihan strategis. Ini untuk membantu kita menghadapi ketidakpastian. Kenapa? Karena di dunia yang rumit ini, jarang banget ada yang namanya solusi sempurna. Nah, pendekatan ini mengajarkan kita untuk membuat beberapa skenario atau pilihan, lalu kita bandingkan. Jadi kita tidak terjebak mencari satu jawaban yang benar. Intinya adalah menjadi lebih lincah dan siap beradaptasi. Jadi, apa artinya semua ini bagi seorang pemimpin? Ini bukan hanya soal menambah keterampilan baru ya, ini benar-benar mengubah esensi dari peran seorang pemimpin itu sendiri. Kita masuk ke bagian terakhir, masa depan kepemimpinan. Lihat deh, evolusinya. Dari yang tadinya cuma mengarahkan, sekarang jadi memfasilitasi. Dari kerja terkotak-kotak, jadi kolaboratif. Dari memecahkan masalah sendirian, jadi menciptakan bersama. Dan dari punya rencana tetap, jadi terus belajar dan beradaptasi. Peran pemimpin itu bukan lagi menjadi orang yang punya semua jawaban, tapi jadi orang yang bisa menciptakan sebuah ruang di mana jawaban-jawaban terbaik bisa muncul dari semua anggota tim. Dan kita kembali lagi ke kutipan David Dibble yang tadi, pemikiran sistem itu adalah kepemimpinan. Ini benar-benar menggarisbawahi poin utamanya. Jadi ini bukan hanya alat untuk para pemimpin, ini adalah esensi kepemimpinan modern itu sendiri. Kemampuan untuk melihat gambaran besar, menyambungkan titik-titik, dan memungkinkan sistem untuk belajar dan berkembang. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Dunia kita kan makin terhubung, makin kompleks. Tantangannya juga besar-besar dan saling berkaitan, mulai dari perubahan iklim sampai isu sosial. Pertanyaannya, apa kita masih bisa membiarkan diri untuk tidak memimpin dengan cara sistem? Sepertinya, pendekatan yang reaktif dan sepotong-sepotong sudah tidak cukup lagi. Mungkin masa depan itu tidak hanya butuh pemimpin, tapi butuh pemimpin sistem.